Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Novadi dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan implementasi manajemen risiko UMKM Susu Murni Permata Kabupaten Badung Barat. Dengan anggota Farhan Novaldi, Ria Karlina, Arneta Tugilar, dan Amila Hafizah. Oke, kami akan membahas manajemen risiko. Terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, pengendalian, dan monitoring risiko. Adapun definisi risiko. Menurut Jojo Sudarso, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Kemudian, menurut Darmawi, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, identifikasi risiko. Menurut Darmawi, identifikasi risiko merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko atau kerugian atas kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Identifikasi risiko dapat dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain, yang pertama, brainstorming, lalu kuesioner, industri benchmarking, skenario analis, risk assessment workshop, incident investigation, auditing, inspection, checklist, dan hazard and operability studies. Adapun pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian, bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko. Risiko mana yang relevan? Selanjutnya, pemetaan risiko. Menurut Johan Putro tahun 2013, pemetaan risiko adalah untuk menyusun skala prioritas dan untuk memperoleh mode penanganan risiko yang sesuai untuk setiap risiko bergantung pada peta risiko yang ada. Peta risiko pada umumnya memiliki dua jenis, yaitu yang pertama peta risiko inherent, yaitu peta risiko sebelum penanganan risiko, dan yang kedua peta ekspektasi atau target, yaitu peta risiko yang diharapkan setelah penanganan risiko berjalan dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, pemetaan risiko. Menurut Johan Putro tahun 2013, pemetaan risiko adalah untuk menyusun skala prioritas dan untuk memperoleh mode penanganan risiko yang sesuai untuk setiap risiko bergantung pada peta risiko yang ada. Peta risiko pada umumnya memiliki dua jenis, yaitu yang pertama peta risiko inherent, yaitu peta risiko sebelum penanganan risiko, dan yang kedua peta ekspektasi atau target, yaitu peta risiko yang diharapkan setelah penanganan risiko berjalan dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, monitoring risiko, yaitu proses yang melacak dan mengevaluasi tingkat risiko dalam suatu organisasi atau merupakan proses pelacakan pelaksanaan manajemen risiko dan terus mengidentifikasi dan mengelola risiko baru. Selanjutnya adalah pembahasan.
Tempat usaha susu murni Permata ini telah berdiri sejak tahun 2000, yang dimana pemiliknya ini adalah Bapak Yorin. Susu murni yang diproduksi pada UMKM ini tidak memakai bahan pengawet sama sekali. Susu murni yang dijual didapat dari peternakan sapi di daerah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Produk yang dihasilkan dari usaha susu murni ini adalah susu murni dengan 3 varian rasa, yaitu strawberry, coklat, dan melon. Dengan harga satu gelasnya yaitu Rp4.500. Selain menjual per gelas, susu murni Permata menjual susu murni per setengah liter dengan harga Rp6.000. Sedangkan 1 liternya seharga Rp12.000. Identifikasi resiko. Yang pertama itu penentuan konsep sasarannya adalah kegiatan operasional dari susu murni Permata dengan melakukan wawancara langsung kepada pemilik susu murni Permata. Yang kedua yaitu mengenali risiko, yaitu ada beberapa risiko dalam fungsi perusahaan. Yang pertama yaitu bidang keuangan, bidang SDM, bidang produksi, dan bidang pemasaran. Sumber informasi untuk mengenali risiko yaitu ada 2, secara internal dan eksternal. Internal, sumber informasi yang digunakan berasal dari pemilik langsung, serta informasi tambahan terhadap risiko-risiko yang pernah dialami oleh usaha susu murni. Sedangkan eksternalnya adalah memanfaatkan ulasan pelanggan dari Google mengenai usaha susu murni. Mengidentifikasi risiko UMKM susu murni. Risiko pada bagian keuangan yaitu kehilangan uang dan kekurangan modal. Risiko pada bagian SDM yaitu pekerja kecelakaan atau jatuh sakit, kecurangan pekerja. Risiko pada bagian operasi yaitu kerusakan bahan baku dan kerusakan peralatan. Serta pada risiko bagian pemasaran, komunikasi, dan promosi. Mengukur setiap resiko yang paling potensial terjadi, yaitu status resiko sama dengan probabilitas kali dampak. Skala untuk dampak yaitu 1-5 dari dampak minimum sampai dampak berbahaya. Dan untuk skala probabilitas yaitu 1-5 skala, probabilitas paling kecil kemungkinan terjadi sampai hampir pasti. Pengukuran resiko terdiri dari resiko, kode resiko, probabilitas, dampak, lalu probabilitas dikali dampak. Yang pertama ada resiko keuangan, terdiri dari kehilangan uang berjumlah 10, lalu kekurangan modal yang berjumlah 12, lalu resiko bagian SDM terdiri dari pekerjaan kecelakaan atau jatah sakit yang berjumlah 9, kecurangan pekerjaan yang berjumlah 8, lalu ada resiko bagian operasional, kekurangan bahan baku yang berjumlah 10, lalu ada kerusakan peralatan yang berjumlah 6, lalu di bagian pemasaran ada promosi yang berjumlah 16, dan komunikasi yang berjumlah 12. Hasil perjumlahan itu didapat dari probabilitas dikali dampak. Pengukuran risiko menggunakan metode matrik. Teknik pengukuran yang cukup sederhana atau tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit adalah mengelompokkan risiko. Di sini terdapat kode untuk risiko. Yang pertama, risiko bagian keuangan terdiri dari kehilangan uang yaitu A1, kekurangan modal yaitu A2, risiko bagian SDM, pekerjaan kecelakaan atau jatah sakit yaitu B1, kecurangan pekerjaan yaitu B2, risiko bagian operasional, kerusakan bahan baku yaitu C1, kerusakan peralatan yaitu C2, risiko bagian pemasaran, promosi yaitu D1, komunikasi yaitu D2. Risiko yang melalui teknik matrik. Keterangan ada warna biru, resiko tinggi dari 16 sampai 25, warna ungu, resiko moderat dari 11 sampai 15, warna hijau dari resiko rendah dari 1 sampai 10.
yang artinya matrik analisis risiko D2 dan D1 memiliki analisis risiko di tingkat sangat mungkin dengan probabilitas sebesar 70% dan memiliki dampak yang medium dan tinggi. B1 dan A2 memiliki analisis risiko di tingkat medium dan tinggi dengan probabilitas sebesar 50%. C2, B2, A1, C1 memiliki analisis risiko di tingkat medium, tinggi, dan berbahaya, probabilitas sebesar 30%. Penataan risiko pada UMKM susu murni Permata. Yang pertama ada risiko bagian keuangan, risiko kehilangan uang termasuk dalam risiko tinggi karena bernilai 10, di mana berdasarkan skala tingkat risiko tinggi berkisar antara 10 sampai 16. Selanjutnya ada kekurangan modal, termasuk dalam risiko tinggi karena bernilai 10, di mana berdasarkan skala tingkatan risiko moderat berkisar antara 10 sampai 16. Pengandalian risiko. Yang pertama, risiko bagian keuangan, kodenya A1, teknik pengendalian risikonya yaitu risk control atau pengendalian risiko. Solusinya, pengelola UMKM harus lebih berhati-hati dalam menyimpan uang dan mengelolanya dengan baik karena transaksi masih dilakukan secara manual. Risiko untuk bagian SDM yang kedua yaitu adanya kecurangan pekerja dengan kode B2, mempunyai teknik pengendalian risiko dengan risk control juga, yang dimana penanganan atau solusinya yaitu dalam memilih pekerjanya, pengelola harus memilih pekerja yang benar-benar bersifat jujur ketika pada saat diawasi pengelola atau saat tidak ada pengawasan. Pengendalian risiko yang ketiga yaitu risiko bagian operasional. Dalam risiko bagian operasional dengan kode C1 yaitu ada risiko kerusakan bahan baku, mempunyai teknik pengendalian risiko dengan risk retention atau penanggungan atau penahanan risiko, yang dimana penanganan atau solusinya yaitu pengelola harus memastikan keadaan tempat penyimpanan susu murni dengan baik agar susu murni tahan lama. Contohnya dengan selalu memastikan keadaan tempat box penyimpanan yang bisa berupa dari dispenser atau termos dengan memasukkan es batu atau es balok yang suhunya juga disesuaikan dengan standar agar susu murninya bisa tahan lama. Untuk pengendalian resiko bagian operasional yang kedua dengan kode C2 yaitu resiko kerusakan peralatan, mempunyai teknik pengendalian resiko dengan risk retention dan penanganan atau solusinya yaitu pengelola harus mengetahui umur ekonomis peralatan yang digunakan. Juga lebih berhati-hati dalam penggunaannya selama berjualan atau beroperasional. Pengendalian resiko untuk bagian yang keempat yaitu ada resiko bagian pemasaran. Resiko bagian pemasaran yang pertama yaitu dengan kode D1 tentang promosi, mempunyai teknik pengendalian resikonya dengan risk control atau pengendalian resiko. Mempunyai penanganan atau solusinya dengan pengelola seharusnya membuat media khusus untuk melakukan promosi agar informasi keberadaan usaha susu murni ini dapat tersebar dengan luas. Resiko bagian pemasaran yang kedua yaitu dengan kode D2 tentang komunikasi, mempunyai teknik pengendalian resikonya dengan risk avoidance atau penghindaran resiko. Dengan penanganan atau solusinya yaitu dengan mendengar keluh kesah, kritik maupun saran dari konsumen agar konsumen mengetahui bahwa suaranya pun bisa didengar oleh pengelola. Jadi seumpamanya kritik dan saran dari konsumen ini dapat membangun UMKM susu murni ini dapat menjadi usaha yang lebih baik, lebih maju dari sebelumnya. Bahasan selanjutnya yaitu ada monitoring risiko. Resiko yang diawasi itu lebih baik adalah resiko yang kemungkinan terjadinya sangat tinggi terlebih dahulu, namun dengan catatan tanpa mengabaikan resiko lain. Nah, contohnya ada promosi. Promosi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pengelola. Promosi juga tentunya harus selalu dimonitor karena dengan melakukan berbagai promosi tentunya akan membuat si UMKM susu murni ini dikenal lebih banyak orang dan dapat menaikkan penjualan susu murni. Selanjutnya itu ada komunikasi. Komentar konsumen dari mulut ke mulut atau yang biasa disebut dengan word of mouth itu merupakan komunikasi yang sangat penting yang dapat berdampak kepada UMKM susu murni yang akan menjadi ketertarikan konsumen lain untuk mencoba produk
si susu murni tersebut. Hal ini wajib untuk diperhatikan atau dimonitor apa saja perbincangan atau topik di antara para konsumen mengenai si UMKM yang sedang kita jalani. Selanjutnya yaitu mengenai kerusakan bahan baku. Dalam hal ini, pengelola harus terus memonitoring tempat penyimpanan susu murni agar selalu bersih dan higienis. Nah, tidak lupa juga terkait suhu yang ada di dalam tempat penyimpanan susu murni ini. Jadi pengelola harus terus mensortir tempat mana yang sudah kurang dingin, jadi harus ditambahkan es batu atau es baloknya agar si suhu susu murni dan tempat penyimpanan ini tetap terjaga. Yang selanjutnya yaitu ada resiko kehilangan uang. Menurut kamu ini juga sangat-sangat penting karena si pengelola harus terus memantau, monitoring keluar masuknya uang atau transaksi yang terjadi selama operasional berjalan. Jadi seharusnya itu setiap hari diaudit, setiap hari dicek transaksi apa saja yang telah dilakukan dan melakukan pencatatan yang lebih jelas. Mungkin sebelumnya dengan manual bisa beralih ke teknik komputer agar lebih jelas, agar lebih akurat si penjumlahan atau pencatatan transaksi yang telah dilakukan. Ya, beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai strategi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu mengenai promosi. Jadi, strategi apa yang harus dilakukan oleh UMKM Susu Murni Permata ini adalah salah satunya dengan melakukan promosi pada media sosial yang mungkin sekarang banyak sekali digandrungi oleh masyarakat. Contohnya melalui Instagram ataupun TikTok yang mungkin range-nya sekarang sedang tinggi. Dan juga pengelola bisa mendaftarkan UMKM ini ke platform GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood agar Susu Murni Permata ini dapat dikenal lebih luas, lebih banyak pelanggannya juga, bukan hanya masyarakat Permata ataupun Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua yaitu strategi mengenai komunikasi. Strategi yang harus dilakukan oleh pengelola UMKM ini adalah dengan mempunyai akun media sosial di mana para konsumen bisa saling berinteraksi dan bisa mengemukakan pendapatnya mengenai UMKM serta dapat memberikan saran atau keluhannya tanpa harus mengunjungi langsung lokasi si UMKM Susu Murni ini di Permata. Strategi selanjutnya yaitu mengenai kerusakan bahan baku. Strategi yang dapat dilakukan khususnya oleh pengelola adalah harus membeli tempat yang lebih berkualitas dan aman untuk si tempat penyimpanan susu murni tersebut. Dan juga selalu mengontrol tanggal kadaluarsa si susu murni, jadi tetap terjaga dan terkontrol dengan baik. Strategi yang dapat dilakukan oleh pengelola UMKM ini yang terakhir yaitu mengenai kehilangan uang. Jadi sebaiknya pengelola mulai sekarang dapat beralih ke transaksi digital agar risiko kehilangan uang juga dapat terhindarkan. Selain itu juga terus mengontrol, mengecek dan mengaudit transaksi susu murni ini, UMKM susu murni ini setiap harinya agar resiko kehilangan uang dan berselisih paham dengan pegawainya juga semakin kecil. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.